mengatakan, hayya bina naskurullahi syukran kasiron alladzi qad a'ta'na nikmatan wa hidayatan hatta istata'na an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Perkenalkan, nama saya Ridawa Hidayatul Ilmi dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Adik-adik, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Namun, adik-adik jangan khawatir akan kesulitan saat belajar. Karena sekarang banyak video pembelajaran yang ada di YouTube tentang apa saja materi yang ingin dicari. Jadi, adik-adik tinggal searching saja. Kemudian, agar pembelajaran kita lebih efektif, kakak minta adik-adik menyiapkan alat tulisnya agar ikut berhitung dengan kakak pada saat pembelajaran berlangsung. Sebelumnya, adik-adik pernah mendapatkan pelajaran matematika ketika di bangku SMP. Akan tetapi, materi tentang nilai mutlak ini, adik-adik akan mendapatkannya di bangku kelas 10 SMA. Jadi, kakak minta adik-adik untuk fokus dan menyimak video ini. Sebelumnya, adik-adik juga harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep nilai mutlak dengan tepat melalui diskusi kelompok. Yang kedua, siswa dapat menggambar grafik fungsi nilai mutlak dengan tepat melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak dengan tepat jika diberikan masalah kontekstual melalui diskusi kelompok. Nah, yang terakhir, siswa dapat menggunakan konsep persamaan untuk menentukan penyelesaian tepat jika diberikan masalah kontekstual melalui diskusi kelompok. Nah, setelah kalian tahu tentang tujuannya, pada video kali ini kakak akan membahas tentang materi nilai mutlak yang dimana untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas tentang pengertian nilai mutlak dan konsep nilai mutlak. Jadi, di sini teknik penilaian yang akan kita gunakan adalah adik-adik aktif dalam bertanya, mengerjakan tugas, dan bisa memecahkan masalah dalam tugas-tugas yang akan kakak berikan. Adik-adik boleh bertanya apabila ada yang tidak dimengerti selama proses pembelajaran ini. Adik-adik bisa meninggalkan komentar di bawah jika ada yang kurang dimengerti, oke? Sebelum kita mulai memasuki materi, di sini kakak akan memberikan gambaran tentang aplikasi nilai sehari-hari tentang materi nilai mutlak ini. Materi nilai mutlak ini bisa digunakan untuk kegiatan pramuka, di mana kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Contoh, suatu pasukan pramuka sedang belajar berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan.
Begitu pula dengan sebaliknya dan sampai seterusnya. Jadi di sini kita bisa mengukur besar pergerakan langkah pasukan tersebut, merupakan nilai mutlak tidak ditentukan oleh arah. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan apa sih pengertian dari nilai mutlak itu. Pengertian nilai mutlak itu adalah nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Jadi pengertian nilai mutlak itu adalah suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Sebagai contoh nilai absolut dari 3 adalah 3. Begitu pula dengan nilai absolut dari negatif 3 adalah tetap 3 karena dia akan selalu positif. Jadi kesimpulannya di sini itu mutlak 3 bisa berarti negatif 3 atau 3 positif 3 ya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi seperti itu pengertiannya adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke konsep. Konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari bilangan real X bisa ditulis juga sebagai mutlak X didefinisikan sebagai berikut ya. Mutlak X sama dengan X itu jika X lebih dari sama dengan 0. Kalau negatif X jika X kurang dari 0. Nah, seperti ini konsepnya. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya kita pakai yang ini, X lebih besar dari 0, X kurang dari 0, dan mutlak X. Nah, kita misalkan contohnya itu negatif 7. Negatif 7 ini masuknya ke X lebih besar daripada 0 atau X kurang dari 0. Ya, X itu masuknya ke X kurang dari 0. Jadi di sini ditulis negatif ditambah negatif 7 sama dengan 7. Karena dia akan tetap positif ya. Nah, selanjutnya misalkan 0. 0 itu termasuk di X lebih besar dari 0 atau X kurang dari 0. Ya, X itu lebih besar daripada sama dengan 0 ya. Jadi di sini mutlaknya juga akan 0. Nah, kalau seandainya negatif 1/2.
Negatif 1/2 masuk ke X lebih besar dari 0 atau X kurang dari 0. Ya, karena dia negatif berarti dia akan masuk ke X kurang dari 0. Jadi di sini akan 1/2 karena akan selalu positif ya. Nah, kalau misalkan 22/7 pasti akan masuk ke X lebih besar daripada sama dengan 0 karena dia positif. Jadi di sini juga akan tetap 22/7. Nah, jadi contohnya akan seperti ini ya adik-adik. Berdasarkan definisinya, nilai dari mutlak X untuk setiap bilangan real X selalu merupakan bilangan positif ya, setidaknya selalu bilangan positif. Positif, positif, positif. Nah, untuk lebih pahamnya, kakak akan mengilustrasikan konsep dari nilai mutlak ini. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan. Kemudian 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan dan 2 langkah ke belakang. Nah, jadi ini pengilustrasiannya ya. Seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan dan 2 langkah ke belakang. Yang sudah ditulis. Kalau sudah, kita akan membahas permasalahannya. Nah, permasalahan yang pertama, berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? Berapa langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir. Nah, untuk yang permasalahan kedua, di manakah
posisi terakhir diam si anak. Nah, ini permasalahannya. Jadi kita akan menjawab permasalahan dari kedua ini ya. Penyelesaian. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas yang tadi kakak tulis itu akan diberikan gambar garis bilangan berikut. Dari ilustrasi yang kakak berikan itu kita misalkan bahwa misal X itu sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini adalah posisi diam si anak atau awal si anak ya, atau awal. Nah, anak panah ke kanan, kita gambar dulu. 0, 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, ini kita gambar awal. Anak panah yang pertama. Anak panah ke kanan menunjukkan ini. Kalau anak panah ke kanan berarti menunjukkan angka ke depan, berarti bernilai positif. Dan anak panah ke kiri berarti menunjukkan arah ke belakang, berarti dia itu akan bernilai negatif. Sehingga permasalahan di atas dapat dijawab sebagai berikut. Nah, tadi yang pertama kan tadi si anak pramuka disuruh 2 langkah maju ke depan. Jadi 2 langkah maju ke depan, 1, 2. Ini 2 langkah ke depan. Nah, selanjutnya dia diminta untuk 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ke belakang. Nah, dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan. Dari sini ya kita mulai 1, 2, 3. Berarti diamnya di angka 1. 3 langkah ke depan. Dan yang terakhir 2 langkah ke belakang. 1, 2. Berarti diamnya di negatif 1. Jadi kita akan mulai mengerjakan permasalahan yang pertama ya. Nih, soal yang pertama tadi, berapakah langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? Nah, yang pertama kan 2 langkah, berarti sini kita tulis 2 ditambah terus dia 4 langkah ke belakang. Kan biasanya kalau 4 langkah ke belakang dianggap negatif, tapi karena ini penjumlahan yang untuk tidak memandang positif dan negatif, berarti sini 4 ditambah terus ini 3 ditambah 2, jadi sama dengan 11 langkah. Karena dia memintanya berapakah langkah anak pramuka dari pertama sampai terakhir kan, berarti ini jawabannya 11 langkah. Nah, untuk yang permasalahan kedua, dilihat bahwa posisi terakhir ini kan tadi posisi terakhir itu berada di negatif 1 ya, di negatif 1. Berarti di sini itu X-nya sama dengan negatif 1. Nah, terus ini tadi kan yang permasalahan pertama itu karena dia itu bentuk penjumlahan tanpa memperhatikan arah ke depan, positif atau belakang negatif ya, tadi itu yang pertama. Nah, ini permasalahan kedua yang X sama dengan min 1 tadi, karena ini hasil posisi diam si anak yang terakhir itu negatif 1. Jadi dapat dari bentuk penjumlahan ini kan 2 ditambah dia ke belakang berarti negatif 4 ditambah 3 langkah ke depan berarti dia positif.
terus ditambah dua langkah ke belakang, berarti dia akan negatif. Nah, sama dengan ya negatif 1. Nah, jadi posisi diam si anak itu akan berarti hasilnya itu negatif 1. Nah, bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan dengan memperhatikan arah ke depan. Dia itu memperhatikan arah ke depan positif dan arah ke belakang negatif. Nah, ilustrasi dari penyelesaian soal yang pertama merupakan dari dasar dari konsep yang tadi sudah kita bahas, merupakan dasar konsep nilai mutlak, di mana nilai mutlak itu suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan dan dilambangkan dengan mutlak X. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan seperti yang tadi kakak beritahu. Yang ini mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Bagaimana adik-adik sejauh ini? Apakah sudah mengerti dengan materi yang kakak sampaikan? Jika masih belum mengerti, adik-adik boleh bertanya di kolom komentar. Dan adik-adik juga bisa mencari contoh lain yang berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin menambahkan dan sebagainya, bisa di kolom komentar ya. Nah, setelah kita membahas materi, di sini kakak akan meminta adik-adik untuk mencoba mengerjakan soal latihan terkait materi yang sudah kita bahas. Kakak minta adik-adik mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan boleh mengerjakan secara berkelompok supaya adik-adik bisa mempelajarinya di rumah bersama teman-teman. Latihannya itu akan seperti ini. Nah, kakak jelaskan dulu ya terkait cara pengerjaannya itu. Lembar kerja peserta didik. Yang pertama tujuannya siswa dapat menjelaskan konsep nilai mutlak. Nah, alokasi waktunya di sini 25 menit. Akan tetapi karena waktu tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka dulu, jadi kakak minta ini sebagai bahan latihan kalian di rumah ya. Lalu tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa, dan anggotanya siapa. Nah, kalau bisa juga kalian bisa mengirimkannya lewat WhatsApp, oke? Terus petunjuk belajar. Yang pertama, bacalah LKS dengan cermat. Yang kedua, kerjakan setiap langkah sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga, jika menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tugas, berkonsultasilah dengan guru. Yang keempat, tentukanlah penyelesaian dari masalah-masalah yang berkaitan. Nah, yang kelima, pahamilah konsep nilai mutlak dengan baik. Nah, keterangannya di sini nilai mutlak dari setiap bilangan real X adalah nilai positif dari bilangan real X tersebut. Nilai mutlak dari sebarang bilangan X elemen bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai berikut, seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Kalau mutlak X ya, kalau positif X itu untuk X lebih dari 0. Nah, kalau 0 untuk X sama dengan 0. Nah, kalau negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, wacana atau soalnya itu seperti ini. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya 1 langkah ke belakang. Nah, permasalahan yang dapat kita ambil itu adalah yang pertama, dapatkah kamu membuat sketsa lompatan anak tersebut? Nah, yang kedua, tentukanlah berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Nah, tadi seperti yang kakak jelaskan di materi kan, ini tidak jauh berbeda, soalnya itu sedikit sedikit berbeda, cuma beda angkanya saja. Jadi mudah bagi kalian untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kan misalkan
X sama dengan 0 adalah posisi diam si anak. Lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dan lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Nah, untuk soal yang pertama itu, nanti kalian tulis untuk yang pertama berapa langkah ke depan, ke belakang seperti yang tadi kakak jelaskan. Nah, terus kalian tulis di banyak langkah anak tersebut bla 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 plus bla 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 plus bla 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 sampai berapa langkah gitu ya. Nah, untuk yang kedua, nah banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak karena tulis di sana jawabannya seperti yang tadi kakak jelaskan di papan tadi itu. Tulis alasannya X-nya berapa, baru dijumlahkan dikurangi berapa. Oke? Nah, jadi kesimpulannya, pelajaran matematika sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa menghitung jarak, besaran, gaya, luas, panjang, dan lain-lain. Jadi adik-adik harus terus semangat belajar matematika. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, pelajaran nilai mutlak itu adalah kita bisa menghitung jarak bilangan terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi, jika nilai mutlaknya negatif 5, maka jaraknya dari 0 ke negatif 5 itu ya 5. Jadi hasilnya akan selalu positif. Nah, jadi pertemuan hari ini kita hanya membahas pengertian nilai mutlak dan konsep nilai mutlak saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengertian pertidaksamaan nilai mutlak dan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Amin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.